Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 12 sampai 30. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel bisa mengirimkan upeti pada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja." Kata Eglon, "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, "Tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu." Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seirah. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Yuk, hari ini kita belajar lagi nih. Ya, tadi pagi seperti biasa bangunin Tuhan lalu berdoa. Berdoa, lalu sampailah, "Tuhan, apa yang kau ingin sampaikan pada anak-anakmu, umatmu yang harus hamba-Mu bawakan gitu, dalam disciple ya." Lalu Tuhan bicara Ehud. Rada kurang percaya sih. Kenapa? Karena belakangan Tuhan bawa pada
raja-raja besar, nabi besar, mengupas karakter-karakter mereka. Lalu Tuhan perkatakan Ehud, sebetulnya kemarin udah dapat malam, sudah dapat. Cuman samar, nggak yakin gitu saudaraku. Terus tadi pagi dapat lagi. Karena ketika di pesawat berjalan menuju studio, saya ada berdoa ini, Tuhan, kamu mau bawa apa nih untuk disciple yang jadwal yang ke depan ini? Tuhan bilang Ehud. Tapi kayak di pikiran itu saudaraku, samar, enggak terlalu jelas. Ya sudah. Nah pagi tadi jelas Ehud. Lalu ketika saya buka Alkitab, lalu nampak Ehud begini. Masih belum terlalu jelas saudaraku. Nah ketika dibacakan firman Allah tadi, itu baru jelas saudaraku. Sementara saya melihat di tampilan layar yang ada di studio, saya lihat dan saya tersentak sekali. Ada beberapa pribadi yang Tuhan bicarakan, ya khususnya Ehud, ya juga Eglon, lalu bangsa Israel. Tetapi yang sangat menyentak, ternyata pemerintahan Ehud itu 80 tahun saudaraku. Saul kalah, Daud kalah, saudaraku. Salomo kalah. 80 tahun itu sangat panjang, saudaraku. Seseorang yang tiba-tiba ditunjuk Tuhan. Nah, kita mulai start dari sini. Kita belajar membedahnya untuk mengaplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Yang tiba-tiba bisa dipanggil melayani. Dan Tuhan sediakan pelayanan demikian hebatnya seperti Ehud. Tetapi Ehud itu punya yang namanya karakter jiwa pribadi yang berbeda. Kita nyimpang dikit ya, saudaraku ya. Biarkan Tuhan membawa kemana-mana nih pelajaran kita ya, saudaraku, ngambang, swing kalau bahasa saya itu. Itu kalau boleh kita samakan, apresiasikan, itu sama dengan yang namanya Kaleb. Kaleb ini bukan seperti Yosua yang dipilih, ditunjuk jadi pemimpin, menjadi bujang Musa, dididik. Kaleb itu di lapangan, kepala suku, jenderal perang, ya, orang ahli perang. Kaleb itu tidak nampak apa-apa, tapi nampak ketika 12 mengintai. Dan Tuhan bicara satu karakter Kaleb yang kita harus perhatikan. Kenapa dia diberi gunung? Kaleb itu dikatakan lain jiwa yang kudapati pada Kaleb. Sama dengan Ehud. Jiwa. Ehud ini seperti Kaleb. Tapi ada bedanya. Kalau Kaleb itu seseorang pemberani, berperang tanpa upah, mengabdi total. Orang biasa, pelayanannya biasa. Tapi Tuhan tahu loh, isi hati kita ini. Setiap orang Tuhan tahu. Sama dengan Matias yang menggantikan Yudas. Itu nggak nampak, biasa-biasa aja pelayanannya. Tapi Tuhan tahu loh hatinya Matias. Matias selalu ada ketika Yesus melayani. Ketika disebut murid-murid, Matias selalu ada, saudaraku. Dia menggantikan Yudas. Jadi mungkin pelayanan saudara saya hari ini biasa-biasa. Wajar seperti pada umum lainnya. Tetapi ada permata di dalam jiwa saudara. Di dalam Sunday service saya bicarakan permata di dalam hati, ya saudaraku. Ini di dalam jiwa saudara. Seperti Kaleb, seorang yang mengabdi, gak menuntut apa-apa. Cuman dia seorang pemberani, saudaraku, berperang. Pengabdi gak pengabdi setia yang tidak memberi kontribusi, gak bisa, saudaraku. Kerajaan Allah gak boleh digituin. Ya sama dengan yang lain ya, saudaraku. Ya memasuki pelayanan yang biasa-biasa. Tapi ketika Allah melirik seseorang, kita harus belajar. Di
Di dalam orang itu ada permatanya, entah di hatinya, entah di jiwanya, saudaraku. Nah, di jiwa Kaleb ini seorang pemberani dan dia orang yang tidak menuntut upah. Awalnya ya saudaraku, gitu. Seseorang yang berdiri kas dengan hak dan kewajiban dia. Sehingga ketika di 12 mengintai, dia bicara itu apa adanya, apa yang Allah sudah kerjakan. Dia tidak terpengaruh. Kaleb ini orang yang keras pendirian saudaraku, tapi jujur dan pemberani. Gitu. Kalau Ehud itu cerdik saudaraku, pinter, cerdik. Kalau Kaleb enggak, polos-polos aja. Musa itu pandai, tetapi polos-polos saja hatinya, jiwanya pandai. Maka dia bisa memanage 600.000 kepala keluarga yang berkembang ya, beranak pinak. Gitu. Musa itu pandai, tapi hatinya polos, tulus. Permata di hatinya Musa yang Tuhan lihat. Gitu. Jiwanya menyerah aja, dihakimi orang Israel, mau dilempari batu. Ketika ketemu Fir'aun dia takut, padahal pemberani. Menyampaikan suara Tuhan. Ada begitu banyak ya complicated ya di dalam diri kita. Tetapi kita lihat ada sesuatu menjadi permata. Musa di hatinya, Kaleb ini di jiwanya, Ehud ini di jiwanya. Kaleb itu pemberani, awalnya tidak menuntut upah. Tetapi orangnya berdiri tegas, sah dengan yang namanya hak dan kewajiban dia. Kekeh, jadul, kolot, kuno gitu loh saudaraku. Kurang lebih seperti itu. Tapi pemberani loh dia. Dan dia menerangkan di 12 pengintai itu jelas apa yang Allah kerjakan. Orang yang berdasarkan realita di masa lalu itu Kaleb. Sehingga ketika selesai peperangan dengan Yosua, Kaleb menuntut apa yang dijanjikan Musa di masa yang lalu. Sah hukumnya saudaraku. Nah Tuhan puji orang-orang seperti Kaleb. Orang yang kekeh di pendiriannya, tapi berpihak pada Allah. Tidak seperti 10 pengintai yang lain. Gitu. Ya, kita nggak bicara Yosua, kita bicara Kaleb aja dulu. Sehingga dikatakan apa yang dijanjikan Musa. Aku mau, aku minta sekarang. Nah, orang-orang seperti ini kadang memang menurut beberapa orang tidak menyukakan hati. Kok orangnya nggak bisa luwes sih? Oh enggak saudaraku. Di dalam Alkitab itu ada banyak karakter yang indah. Jadi ada karakter yang diubahkan, ada karakter tidak diubahkan. Kaleb ini tidak diubahkan saudaraku. Waktu 12 pengintai dia membicarakan tentang perbuatan Allah di masa yang lalu. Ketika selesai berperang dengan Yosua, pembagian wilayah, tanah yang dibagikan, Kaleb minta janjinya Musa. Dan dia minta gunung ini. Dan Kaleb orangnya kekeh. Kalau kita lihat seperti orang sombong, tidak. Ketika Yosua mau bantu, dia bilang enggak. Biarkan aku dengan keluargaku. Dengan orang-orangku, pasukanku yang mau. Aku masih sanggup. Orangnya berdiri kokoh gitu saudara. Ada orang seperti itu. Yang menurut kita sombong, enggak. Karena orang itu berpihak pada Allah. Nah ini penting saudaraku. Kenapa banyak orang tersandung? Karena kekekahan dia, pendirian dia yang tegas, yang kuat, ya, yang keras, sudah tidak berpihak pada Allah, berpihak pada dirinya, berpihak pada harta, pekerjaan, pelayanannya. Ini tentang pribadi ya saudaraku ya. Kalau Kaleb enggak. Lain jiwa yang aku dapati di Kaleb. Sehingga saudara harus perhatikan apa yang Allah bicarakan terhadap pribadi kita. Allah sebut apa itu betul. Termasuk ketika dia sebut bahwa pribadi kita masih buruk, karakter kita masih nggak baik. Ketika Allah sebutkan yang buruk tidak baik, ketika Alkitab menyatakan itu tidak baik atau buruk atau dosa, kita harus berubah. Karena itu Tuhan ingin kita berubah, tapi ada karakter yang tidak diubahkan. Musa itu sangat berani membunuh. Tapi berbalik dia menjadi mau mati buat orang Israel, membela orang Israel. Saulus itu seorang pembunuh berdarah dingin. Orang dibunuh di hadapan dia, Stefanus. Pakaiannya dilempar di kakinya berdarah-darah, dia menyantai aja. Tapi dengan berdarah dingin, tanpa ketakutan,
dia menyelesaikan panggilannya, dia menghadapi tantangan, maut, penjara, difitnah, mau dibunuh. Kuat tegak berdiri dia ketika mendapat tantangan panggilan pemberitaan Injil dari Tuhan. Paulus tidak dirubahkan, sehingga dia dalam penjara pun dia nulis, saudaraku. Kekeh, keras hati, tapi berpihak kepada Allah. Itu dibenarkan, itu dipakai Tuhan. Karakter yang gak berubah. Sehingga kita kembali lagi pada Ehud. Ehud itu orang biasa yang tiba-tiba ditunjuk sama Tuhan. Jadi ada orang-orang yang biasa, tiba-tiba nanti dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan pemerintahan Ehud 80 tahun, saudaraku. Sehingga di sini kita tuh nggak usah iri hati, nggak usah minder satu dengan yang lain. Ketika kita melayani Tuhan, setiap orang dipanggil dipilih, tetapi karakter yang mengikutinya itu yang lebih penting, saudaraku. Saudara harus garis bawahi ini. Ehud, seorang pemberani, seorang yang cerdik. Seseorang yang cerdik ketika bekerja tanpa kejahatan di dalamnya, itu enggak apa-apa, saudaraku. Daud itu cerdik. Daud itu cerdik, manis mulutnya. Tapi berpihak kepada kebenaran. Tapi ketika Daud cerdik berpihak pada kejahatan, pelanggaran Alkitab, menjadikan dia licik. Kisah Uria. Ehud cerdik berpihak pada kebenaran dengan cara yang pintar. Dia manipulatif Raja Eglon dan dia bunuh itu. Dan setiap langkahnya dibutuhkan keberanian menghadapi situasi, menghadapi yang namanya Raja Eglon ini yang sudah menaklukkan bangsa Israel jadi budak. Budak bukan seperti di Mesir. Jadi dimintain upeti. Gitu. Takluk tunduk pada pemerintahan Raja Eglon. Sedangkan Raja Eglon itu raja yang bodoh, saudaraku. Raja bodoh. Bodoh tanda kutip ya. Dikatakan sangat gendut, saudaraku. Coba kita berpikir orang gendut pergi berperang. Bisa gak dia menjadi penunggang kuda yang baik? Bisa gak dia bermain pedang dengan baik? Gak bisa. Tetapi ada satu pribadi yang menggerakkan dia, membuat dia mampu dan bisa. Bangsa Israel takluk oleh Raja Eglon. Jadi selemah apapun manusia, ketika Tuhan tunjuk dia, kuasa Allah bekerja, orang itu pasti menang. Orang yang kurang pintar, orang yang lemah, orang yang gak punya pengalaman, gak punya pendidikan, gak punya apapun. Tapi ketika roh Tuhan berkuasa atas dia, orang itu menjadi orang hebat. Daud gak sekolah, gembala kambing domba 1-2 ekor. Yusuf bangsa nomaden, cuma bisanya nyawah di tanah Kanaan. Lalu menjadi Perdana Menteri, pemimpin dari para pemimpin di Mesir, negara adidaya saat itu. Kalau saat ini boleh dikatakan kayak China, Rusia, Amerika. Menjadi pemimpin negara, saudaraku. Yang pendidikannya enggak ada. Karena tangan Tuhan bekerja. Seperti dikatakan kisah Yusuf. Setiap apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Karena tangan Tuhan menyertai tangan Yusuf atau menyertai pekerjaan yang dikerjakan oleh Yusuf. Ditulis itu jelas, saudara. Sehingga betapa pentingnya Tuhan itu dalam kehidupan setiap manusia. Pasti berhasil, saudaraku. Tetapi Tuhan akan melihat karakter yang mengikuti kita. Ehud karakternya itu pemberani dan pintar. Yang didasari Ehud itu setia, saudaraku. 80 tahun dia setia sama Tuhan. Dan tidak dicatat kesalahan Ehud. Daud dicatat kesalahannya. Saul gagal, ya, Asa gagal, Ahab gagal. Orang-orang yang
punya latar belakang yang sangat megah. Keturunan raja, kalau Saul itu anak orang berada, anak-anak orang mampu, orang kaya, sekolah, intelek, bisa dikalahkan dengan orang-orang yang kaum papa, kaum lemah, kaum tidak pendidikan. Karena tangan Tuhan yang bekerja. Tetapi ada karakter menyertainya, di mana Allah melirik, menilik, melihat dia. Seperti Kaleb, lain jiwa yang gua dapati di Kaleb. Seperti Musa, lain jiwa yang didapati yang ada di Musa. Setiap orang-orang pilihan Allah pasti ada permata-permatanya. Entah di hatinya, entah di jiwanya. Tetapi seringkali, banyak kali, karakter buruk yang mengikuti dia yang gak mau berubah. Sehingga pelanggaran-pelanggaran akan dilakukan, kegagalan-kegagalan akan mendatangi dia. Dan terlebih lagi, ada karakter yang membawa pada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosanya Saul, dosanya Yudas. Adam dan Hawa pun diusir dari Taman Eden. Kain pun diusir dari hadapan Tuhan. Dibuang ke bumi. Karena karakternya gak mau berubah. Tapi ada kisah orang-orang yang tidak di dalam kelompok Tuhan. Seperti yang namanya Esau, Ismail. Mereka menjadi berhasil. Esau itu melahirkan 12 raja. Kalau sekarang itu orang Edom. Itu ada di Jordan. Saya dikasih tahu orang Jordania. Gitu. Sebagai tour guide ketika ke Israel. Gitu. Dia ceritakan sejarah. Orang Jordania itu bukan Kristen ya, bukan Yahudi ya saudaraku. Dia cerita, ini Jordan ini adalah kalau di Alkitab ditulis itu suku bangsa Edom, keturunan Esau. Lalu ada lagi Ismail yang berhasil menjadi raja besar. Orang-orang yang dibuang saudaraku. Tapi ada janji Allah. Allah mengucapkan janji kepada Ismail, kepada Esau. Kain pun itu nggak ada yang bisa membunuh karena dikasih tanda sama Tuhan. Sehingga hati-hati saudaraku. Ada orang-orang yang sebenarnya sudah dibuang Tuhan, tapi karena ada janji Allah, Allah kan genapi janjinya. Itu karakternya Allah. Tuhan tuh punya karakter seperti itu. Dia tidak akan membatalkan, menganulir janji dia. Tetapi keadaan saudara itu menceritakan saudara dekat apa enggak sama Tuhan. Kehidupan saudara menceritakan pribadi saudara ini, karakter saudara ini baik atau buruk. Kematian saudara nanti akan membawa saudara kepada Hades, neraka, atau kepada Firdaus, kepada surga. Nanti tinggal di bumi yang baru bersama Yesus. Nah ini yang penting dipelajari saudaraku. Sehingga tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan banyak juga kegagalan. Tapi akhirnya mereka berubah. Daud berubah. Dikasih perempuan Sunem, dia tidak lagi berzina. Dia tidak mengawini, tidak menidurinya. Karena Daud punya kesempatan. Sehingga ketika Allah quote and quote mengizinkan Daud ada yang menghampiri kesukaan dia, Batseba aja diambil sama dia dengan cara yang jahat. Itu yang sudah di depan dia perempuan paling cantik di Israel. Yang wow, itu saudara ya. Dia enggak, dia tidak menidurinya. Kalau Alkitab bilang tidak menyentuh, tidak menidurinya, berarti Daud itu mampu. Punya kemampuan, walaupun dia sakit. Nah, ini penting saudaraku. Perubahan karakter. Gitu. Tapi ada karakter yang memang tidak berubah. Sehingga perubahan karakternya menyelamatkan Daud. Ketika dikoreksi Tuhan, ketika kehidupan itu tidak berjalan dengan baik, Daud nangis di hadapan Tuhan. Ketika anak-anak memberontak, ketika para panglima memberontak, dia nangis di hadapan Tuhan. Cara Tuhan mengkoreksi Daud dari kehidupan nyata. Cara Tuhan mengkoreksi Daud dengan Nabi Nathan dikirim. Ada beberapa cara Tuhan mengkoreksi kita. Tetapi harus ada goodwill di kita. Ada
keinginan baik. Bahwa Tuhan, saya mau berubah. Harus ada kesadaran bahwa itu sebuah kesalahan. Bahwa itu akan membawa pada kehancuran. Bahwa itu akan membawa pada kegagalan. Walaupun kita mengikut Tuhan. Saul seumur hidup tidak pernah menyembah berhala. Salomo itu masih mengikuti dewa-dewi tanah Kanaan. Saul tidak loh. Tetapi Saul tidak mau berubah dari karakter dia. Karena kekuasaan tahta, otomatis harta mengikuti. Itu menjerat Saul sangat hebat. Akhirnya dia memakai penyembah berhala untuk bertemu dengan Nabi Samuel. Saul gagal di akhir. Di awal sudah, tapi tidak ada prosesi dia untuk memperbaiki diri. Dan Tuhan tidak mengirim lagi nabinya. Cilaka saudaraku. Kalau nggak ada tuh teguran, cilaka kehidupan kita ini saudaraku. Itu benar. Karena Alkitab salah satu bentuk isinya itu teguran terhadap umat Tuhan. Teguran terhadap hamba-hamba Tuhan. Teguran terhadap orang-orang yang dipakai Tuhan. Kalau nggak ada teguran, susah kita sampai mati, sampai namanya mati itu kita tidak pernah tahu salah kita. Tetapi ada berbagai macam cara Tuhan menegur saudaraku. Nah kembali lagi Ehud. Ehud itu pribadi yang cerdik dan pemberani. Tiba-tiba mendapat kesempatan. Dan catatannya Ehud tidak berubah setia. Ketika udah berhasil 80 tahun memerintah sebagai hakim di Israel. Tidak ada tulisan, catatan. Dia menciderai Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Ehud tetap di dalam panggilan dia sebagai hakim. Sampai selesai. Dan Tuhan memberikan keamanan kepada Ehud. Ketika Tuhan memilih memanggil kita, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan buat berhasil, dan Tuhan akan menjaga dan memelihara panggilan dia. Tapi kalau kita menolak campur tangan Tuhan di dalam panggilan Tuhan seperti Saul, akhirnya kita memanggil namanya penyembah berhala. Orang-orang berdosa. Banyak terjadi seperti itu. Bahkan Paulus tulis, kenapa kamu cari nasihat daripada orang-orang dunia? Gak boleh saudaraku. Yang pertama datang sama Tuhan, berdoa, nanti Tuhan datangkan, walaupun salah satunya orang dunia yang memang terbaik untuk membantu kita. Karena kita punya karyawan, gak mungkin semuanya anak-anak Tuhan. Gitu saudaraku. Tapi harus melalui Tuhan. Yaitu berdoa, namanya ada yang bilang mengeluh, meminta dan sebagainya. Berdoa, ngomong sama Tuhan. Kalau itu memang kehendak Tuhan atau panggilan Tuhan, Tuhan akan bela. Kaleb ngomong begini, 40 tahun yang lalu sama hari ini sama. Udah tua Kaleb itu. Tapi Tuhan jaga kesehatan Kaleb. Karena Tuhan tahu jiwanya Kaleb, nanti Kaleb pasti minta ini. Dan dia pasti minta perang sendiri. Sehingga ada orang-orang tertentu yang punya karakter tertentu yang mungkin banyak orang juga tidak setuju. Tapi Tuhan bela sampai mati loh. Karena orang-orang itu berpihak kepada Tuhan. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Kita tidak mungkin suka dengan semua hamba Tuhan. Tetapi hamba-hamba Tuhan kenapa dibela Tuhan? Kesaksiannya luar biasa. Bukan bohong loh, itu benar. Beda dengan yang bohong ya, itu masalah Tuhan deh. Tapi yang benar loh. Padahal wah karakter kita ngomong ABCD, tapi Tuhan bela. Ada juga yang tidak dibela loh, hancur hidupnya. Tapi kita bicara yang Tuhan bela. Yang kita tidak setuju, sombong banget, gaya banget, begini. Banyak komentar kita sebagai komentator, tapi nggak apa-apa, Tuhan bela. Ternyata orang ini hatinya atau jiwanya itu berpihak kepada Allah. Ehud seperti itu. Daud seperti itu, Kaleb seperti itu. Tuhan tahu
pada usia tua orang ini pasti mau ngebut sendiri. Sombong angkuhnya dengan kemampuan sendiri. Gitu. Kalau boleh saya gambarkan ya saudaraku ya. Ini anak memang terlalu gagah. Tetapi karena berpihak pada Allah, karena janji Allah. Allah itu hormati. Anehnya di sana karakter Allah. Manusia boleh menghakimi kita. Dunia boleh menghakimi kita. Tapi ketika Allah bela, berarti ada keperpihakan Allah di dalam kita. Karena kita tetap di dalam panggilan Tuhan. Kita tetap berpihak pada panggilan Tuhan. Kita tetap berpihak pada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, caranya boleh salah. Tapi hati dan tujuan tidak boleh salah. Nah, itulah yang namanya Abraham, ya, yang hidup karpe dewe, Daud yang melakukan dosa di banyak kejem keji. Pasukan musuh itu diberantas sama dibunuh sama dia. Wah, itu puluhan ribu orang mati itu. Oleh karena perintah Daud. Padahal sudah ditaklukkan. Jadi kejem Daud itu. Tuhan hukum, Tuhan beri pelajaran buat Daud. Tetapi karena keperpihakan Daud terhadap Tuhan, dengan Daud selalu minta ampun ketika dikoreksi dinyatakan salah, dan Daud selalu berusaha memperbaiki diri. Itu indahnya kisah Daud. Yang paling bajingan, yang paling kejem, yang paling licik. Udahlah, karakter iblis banyaklah di Daud. Tapi hatinya ada permata. Hatinya ada Tuhan di dalamnya. Enggak menyingkirkan Tuhan. Jiwanya memang rusak. Tapi selalu datang kepada Tuhan. Maka kitab Mazmur itu ditulis sama Daud. Bagaimana jeritan hati Daud. Sesuatu dia ajukan kepada Tuhan. Ngomong berkeluh kesah. Sampai dia marah kepada Tuhan. Tabut Allah yang dibawa terus akhirnya mati Usa itu. Ditaruh di Obed Edom. Terus diambil lagi. Allah enggak hukum Daud itu. Malah Allah itu ngece ngiming-ngiming. Tuh Obed Edom aku berkati. Tabutku di sana. Langsung dibawa Daud supaya dia diberkati. Enggak apa-apa. Pingin Tuhan karena pingin diberkati itu enggak apa-apa saudaraku. Tapi setelah diberkati itu akan menjadi ada apa-apa loh. Karena di dalam hatimu berkat Tuhan bukan Tuhannya lagi. Kalau Daud tidak, tabut tetap dibawa. Walaupun dia dipermalukan oleh istrinya. Dia membeli korban persembahan yang banyak. Salomo juga sama saudaraku. Tapi Salomo akhirnya hatinya tidak berpihak kepada Tuhan. Dia mengikuti dewa-dewa tanah Kanaan. Cara aku baca itu. Kalau Abraham tidak. Musa tidak. Ehud tidak. Saul tidak. Tapi yang menjadi berhala kekuasaan dia. Dan ada satu langkah dia ketika Nabi Samuel mau diutus untuk mengurapi anak Isai. Nabi Samuel ketakutan, kalau aku diketahui Saul, aku akan dibunuh mati. Gitu saudaraku. Hati Saul menjadi jahat. Bukan Tuhan lagi. Walaupun tidak punya namanya menyembah berhala saudaraku. Ada orang melayani Tuhan. Ada orang memberi sama Tuhan. Tapi itu nggak ada Tuhannya di dalam saudara. Nggak ada. Itu Saul. Saul 40 tahun tidak pernah namanya mendirikan rumah berhala, menyembah berhala, enggak ada. Saul itu sibuk berperang, membangun rumah tangga dengan baik, membangun anak-anak dengan baik, membangun kerajaan Israel dengan baik, kuat kokoh kerajaan Israel. Tapi semua itu terjadi sedangkan Tuhan tidak ada, karena janji Tuhan. Tuhan berjanji mengangkat Saul, Tuhan menyertai Saul. Dibangunlah melalui kuasa Tuhan. Saudara harus mengerti ini, enggak rumit kok. Kenapa kok orang itu diberkati? Tapi mati masuk neraka, itu Saul. Enggak menyembah berhala, pelayanan mati masuk neraka, memberi mati masuk neraka, itu Saul saudaraku. Enggak nampak dosanya, enggak nampak. Tapi enggak ada Tuhan di dalam hatinya. Gampangnya gitulah ngomongnya saudaraku, tapi kita bedah nanti. Kalau Daud beda lagi.
banyak salahnya. Tapi menjadi biji mata Allah. Ditegur terus sama Tuhan, ngitung pasukan ditegur. Daud itu yang ditulis hamba Tuhan yang paling banyak mendapat teguran Tuhan, itu Daud. Belasan saudaraku. Allah marah sama Daud itu belasan. Tapi menjadi biji matanya, beda loh sama Saul. Musa itu berbantah terus sama Tuhan. Tapi menjadi sahabat Tuhan. Orang yang diberikan hak bertemu muka dengan muka. Di zaman perjanjian lama ya. Paulus itu orang yang kokoh, orang yang pembunuh. Tapi dipercayakan memberitakan Injil dan menulis kitab perjanjian baru terbanyak. Injil diberitakan pada di luar bangsa Yahudi itu melalui Rasul Paulus. Yang ditulis di Injil. Lalu Kaleb orang yang sombong. Orang ini susah sebab gak mau. Mandiri banget, sombong banget sih. Enggak. Yosua menawarkan. Ya udah kalau gitu kita rebut yuk. Oh enggak, aku mau sendiri. Buset, udah tua nih. Tapi Tuhan tahu. Karena Kaleb menagih janji Tuhan. Kaleb itu hatinya berpihak sama Tuhan. Caranya bisa tidak menyenangkan orang. Ada orang seperti itu. Tapi hatinya memang untuk Tuhan. Sehingga Tuhan memelihara Kaleb dari usia muda sampai usia tua, dia sanggup berperang. Jadi saudara, ketika saudara menginginkan sesuatu, kalau yang keinginan sesuatu saudara itu berpihak kepada Tuhan, Tuhan akan jaga, Tuhan akan pelihara. Ketika Tuhan mengabulkannya saudaraku. Dari awal saudara pingin sampai akhir, Tuhan jaga saudara. Termasuk seperti Kaleb, tubuhnya itu dijaga sama Tuhan. Ada orang-orang sampai tua itu kuat berkhotbah saudaraku. Ada seorang pengkhotbah Pastor Chris Manusama salah satunya. Usia 73 tahun, khotbahnya masih meledak-meledak dan dia kokoh berdirinya. Dan banyak pengkhotbah seperti itu. Ada Pastor Harisanosa, lalu Yusuf Roni. Banyak saudaraku. Orang yang sudah usia lanjut tapi melayani Tuhan dengan kokoh saudaraku. Khotbahnya lalu fisik mendukung. Kenapa? Karena kerinduan hatinya berpihak sama Tuhan. Gitu. Nah demikian juga dengan Ehud. Ehud memerintah 80 tahun tanpa cacat celah. Ehud ini orangnya selalu sendiri. Dan awalnya dia pakai cara memanipulasi Raja Eglon. Dia mengirimkan upeti. Saat itu dia pura-pura pergi. Sampai di batas kota, dia balik lagi nih. Sendiri. Dan Raja Eglon itu tertipu sama dia. Ehud tahu Raja Eglon ini bodoh. Ada orang-orang yang kelihatan berhasil tapi sebetulnya bodoh. Yang orang di luar sana bilang rezekinya besar. Kalau bahasa Alkitab keberuntungan menyertai dia. Yosua dikatakan keberuntungan, baca. Gitu. Keberuntungan akan menyertai engkau. Karena Yosua takut menggantikan Musa. Nah, Ehud seperti itu. Berhadapan dengan Eglon, dia tahu ini raja bodoh. Nah, ada orang bodoh itu dalam beberapa hal. Ada yang bodoh dalam kehidupan. Ada yang memang dia punya intelijensinya memang Tuhan ciptakan dia biasa-biasa saja. IQ-nya tidak seseorang yang pintar. Tetapi Raja Eglon karena ditunjuk Tuhan untuk menegur bangsa Israel dengan menaklukkan bangsa Israel. Raja Eglon berkuasa. Kuasa Tuhan turun atas Raja Eglon. Jadi siapa bilang di dunia ini orang dunia Tuhan tidak bekerja. Tuhan pakai orang dunia untuk menegur kita. Salah satu ketika kita ditaklukkan orang dunia. Berarti kita melakukan hal-hal yang jahat menurut Tuhan. Ketika kita kalah perdagangan, kalah pekerjaan, kalah rumah tangga, istri direbut orang, pekerjaan direbut orang. Orang-orang dunia
entah anak Tuhan, entah tidak. Ada hal-hal yang tidak patut, tidak berkenan di dalam diri kita. Karena orang Israel ditulis, ketika orang Israel dianggap jahat sama Tuhan, itu di kitab Hakim-Hakim selalu gitu, dijajah sama bangsa Kanaan. Karena di awalnya Tuhan bicara, 7 bangsa Kanaan tidak aku lenyapkan. Untuk menguji hatimu, apakah hatimu tetap melekat sama aku. Garis bawah ini dulu. Melakukan yang jahat berarti hatinya udah tidak melekat sama Tuhan. Kepleset tidak mungkin jatuh sampai ngegelinding. Jatuh artinya banyak, misalnya kasih yang sudah hilang. Jahat itu karena kemarahan yang melewati batas. Jahat itu karena kelicikan, oleh karena begini begitu. Jahat itu banyak. Dianggap jahat sama Tuhan itu banyak. Itu satu persatu ayat-ayat firman Tuhan kita jejerin. Menurut Tuhan ya, kalau jahat menurut dunia beda lagi. Saudaraku. Sehingga Ehud ini orangnya sendiri. Dia selesaikan masalah itu sendiri. Ada orang-orang seperti Ehud. Susah share sama orang. Selalu dia selesaikan sendiri. Tetapi harus dengan catatan berpihak kepada Tuhan. Ehud itu pintar, cerdik, berani, dan mandiri. Dan setelah itu tidak ada keistimewaan di Ehud. Karena Allah memberikan keamanan. Jadi saudara cuma butuh beberapa sikap aja. Beberapa karakter yang Tuhan inginkan. Saudara berubah. Ketika saudara memenuhi panggilan Tuhan, ketika hidup saudara berpihak kepada Tuhan, Tuhan akan berikan keamanan. Tuhan jaga, walaupun banyak juga ombak dan gelombang. Itu cuma untuk mendewasakan kita. Tapi semuanya di tangan kehidupan, di tangan Tuhan. Di dalamnya tuh ada kenyamanan, keamanan, semuanya ada. Kehidupan Tuhan dipagari. Baca kisah Ayub. Ayub itu dipagari 3 sama Tuhan. Nah ketika pagar diangkat, iblis datang mencobai. Karena Ayub itu sombong sama Tuhan. Sehingga pada akhir kisah Ayub, Ayub dipanggil Tuhan. Tuhan buka pengadilan buat Ayub. Lalu Ayub cuma ngomong gini, aneh kan? Orang yang soleh, kayak mengabdi, beribadah dan sebagainya. Tapi ibadahnya dia tidak mengubahkan dia. Ternyata Ayub ini dari kata orang, aku mengenal engkau. Saudara pelajari Ayub. Ayub tidak mengalami kedalaman bersama Tuhan. Ayub tidak punya pengenalan bergaul sama Tuhan. Ayub cuma melakukan ibadah. Ayub cuma beribadah. Bukan ibadah itu salah satu bagian yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau ibadah menjadi sebuah dewa, bahwa itu sudah menyelesaikan sesuatu, itu yang salah. Sudah ibadah berarti udah beres, itu yang salah. Udah melayani berarti udah beres, itu yang salah. Udah memenuhi panggilan udah beres, itu salah. Ada karakter yang mengikuti. Yang dipandang indah sama Tuhan. Lalu ada karakter yang tidak dipandang indah yang harus kita ubah. Lalu ada karakter yang Tuhan juga seakan-akan biarkan gak usah berubah deh. Ada yang menjadi sesuatu yang baik, ada juga yang berubah menjadi sesuatu yang kurang baik. Musa itu kurang baik terhadap keluarga. Dia tidak memperhatikan anak-anaknya. Sampai mati dia itu. Gitu. Daud itu tidak pernah mendidik anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya jadi pemberontak semua. Saul, karakter untuk keluarga itu baik, gak ada skandal. Sebagai seorang pembangun kerajaan, Saul itu terbaik. Tetapi masih dikalahkan sama Ehud. Penyerahan Tuhan 40 tahun. Saul dan Daud sama Salomo. Ehud 80 tahun saudaraku. Ada keistimewaan di Ehud ini. Kenapa dia bisa berumur demikian panjang? Berarti ketika bertemu dengan Eglon, ketika Tuhan pilih dia masih muda usianya. Ehud masih muda usianya. Luar biasa Ehud itu. Jadi anak-anak muda itu selalu kadang orang-orang yang tua, orang berpengalaman itu memandang rendah. Itu salah.
Cara Tuhan memandang beda dengan cara manusia memandang. Sedemikian hebatnya pengalaman orang itu dengan Tuhan, sedemikian hebatnya orang itu sudah punya pengalaman dunia, sedemikian hebatnya orang itu ditempa oleh kehidupannya, itu tidak akan bisa menyamai pandangan Tuhan. Sehingga mari kita sama-sama bersemangat. Biarkan, izinkan Tuhan menilik hati kita. Biarkan, izinkan Tuhan menilik jiwa kita. Lalu biarkan Tuhan menilik untuk mengkoreksi kita apabila kita dianggap salah. Bagian kita cuman berpihak kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau panggilan Dia. Sebagai apa aja. Di situ Tuhan akan buat hidup kita berhasil. Lalu Tuhan akan menjaga keberhasilan kita selama hati kita, jiwa kita berpihak sama Tuhan. Seperti Kaleb, seperti Ehud, saudaraku. Amin ya. Baik, kita tengok Alkitab yuk. Apa yang Tuhan tuliskan di sana? Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku perhatikan ini. Jadi teman-teman dimanapun berada, ketika mengalami sesuatu yang buruk, kekalahan, itu ada yang jahat di hadapan Tuhan. Eglon itu bukan bangsa Israel. Bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Diberi kuasa sama Tuhan. Coba saudaraku perhatikan ini baik-baik. Berapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mereka dikalahkan dengan orang-orang dunia. Banyak kisah yang terjadi. Termasuk di Indonesia. Mereka benar-benar kayak munduk-munduk gitu loh saudaraku, bahasa orang Sunda. Saya tinggal di Bandung soalnya saudaraku. Enggak wajar sikapnya. Kita harus menghormati siapapun. Alkitab menuliskan menghormati orang tua, menghormati pemerintah, ya, menghormati mereka yang diberikan kuasa oleh negara dan sebagainya, menghormati sesama, mengasihi sesama. Terlepas apapun status keadaan orang itu, termasuk keyakinannya, agamanya, kita harus menghormati, kita harus mengasihi. Tetapi ketika bangsa Israel melakukan apa yang jahat menurut Tuhan, dia harus munduk-munduk sama Raja Eglon. Dan jelas tangan Tuhan tidak ada kuasa lagi di dalam kehidupan bangsa Israel. Artinya ditinggalkan Tuhan, Tuhan undur dari kehidupan mereka. Berapa banyak dalam kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang akhirnya ditawan oleh orang-orang dunia. Karena melakukan hal yang jahat menurut Tuhan. Kenapa bisa? Sedang orang Israel itu berdoa, anak Tuhan ini berdoa. Termasuk pelayan Tuhan, termasuk hamba Tuhan loh. Berdoa kepada Tuhan. Tetapi kenapa orang dunia kok bisa berkuasa atas dia? Kalah dia. Ditaklukkan dia. Karena Tuhan yang memberi kuasa terhadap mereka. Berarti kuasa terhadap bangsa Israel, kuasa Tuhan itu penyertanya udah gak ada. Diletakkan di Raja Eglon. Saya teringat kisah seorang hamba Tuhan yang bersaksi. Yang saya lihat, saya dengarkan melalui media sosial. Sekian tahun dia membangun namanya pelayanan ya gereja yang besar saudaraku. Terkenal hamba Tuhan ini. Yang pelayanan diawali dengan suara kenabian. Khotbah yang meledak-ledak. Yang menegur di mana Tuhan jamah orang mendengar khotbahnya. Salah satunya saya. Saya dengar khotbahnya itu bisa nangis sedang sendiri di kamar. Wah, hati saya betul-betul hancur kena khotbahnya. Ditegur Tuhan habis. Lalu setelah itu terkenal. Setelah itu dia keluar dari panggilan.
khotbahnya sudah tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Sudah membangun gereja. Sudah pakai manajemen manusia. Bukan manajemen Tuhan. Karena itu pengakuan beliau. Sehingga beliau melakukan segala sesuatu itu menurut aturan-aturan manusia. Tidak didasari aturan Alkitab. Lalu melakukan secara manusia, saudaraku. Pengakuan beliau. Sehingga beliau terkena masalah yang besar. Tapi akhirnya Tuhan noloskan. Karena beliau datang sama Tuhan. Berdoa, minta ampun sama Tuhan. Habis itu beliau saksikan. Nah sekarang pelayanan beliau kembali seperti awal. Khotbah menjadi berkat di mana menyatakan koreksi dari Tuhan terhadap pribadi-pribadi yang mendengarkan lalu dia memunitkan. Karena panggilan beliau yang saya tahu seperti itu. Tapi sekian puluh tahun beliau terhilang. Tuhan bawa balik dengan masalah. Dan orang itu berbuat sesuatu yang jahat terhadap beliau. Tapi karena beliau datang kepada Tuhan seperti Daud, minta ampun. Tuhan pulihkan beliau. Tapi harus memulai lagi dari awal. Karena tidak memenuhi panggilan. Tidak berpihak pada Tuhan tapi berpihak pada manusia. Sedang manusia yang dia berpihak itu sebenarnya butuh Tuhan. Salah satu menyatakan kesalahan orang itu, saudaraku. Karena tidak hidup dalam panggilannya. Itulah bangsa Israel, saudaraku. Sehingga saat itu Raja Eglon diberi kuasa menaklukkan bangsa Israel. Yuk kita tengok firman-Nya, kita kembali kepada firman. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat selanjutnya. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. Saudaraku perhatikan karakter Raja Eglon. Apapun yang terjadi, saudaraku. Ketika Tuhan bekerja, saudaraku akan dikeroyok oleh masalah. Jadi saudaraku perhatikan kisah Raja Ehud ini tentang bangsa Israel. Dan beberapa kisah yang lainnya. Gitu. Ada yang namanya koreksi Tuhan melalui realita kehidupan ketika saudara dikeroyok oleh masalah. Bangsa Israel ditaklukkan, dikeroyok oleh 3 raja. Raja Eglon mengajak 2 raja lagi. Lalu kita pandang ini sebagai pelajaran, bangsa Israel ditaklukkan karena dikeroyok oleh masalah. Oleh 3 kerajaan. Sehingga saudaraku, hari ini firman ini mengkoreksi kita. Bahwa ketika masalah demikian banyak, lalu kita ditaklukkan masalah itu. Kita itu sudah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Dan setiap pribadi ada di masalah itu, siapapun itu. Termasuk anak-anak Tuhan, yaitu Yoab terhadap Daud. Itu diberi kuasa Tuhan untuk menaklukkan kita. Ada pester ditaklukkan dengan bawahannya. Maka terjadilah perpecahan gereja. Pesternya akhirnya ambruk pelayanannya. Bawahannya yang jadi pelayanannya. Lalu ada orang yang dibuat Tuhan berhasil. Lalu yang namanya anak buah dia. Itu akhirnya merebut sebagian keberhasilan dia. Ketika anaknya menggantikan dia. Kisah Raja Salomo. Saudaraku. Tuhan ditulis di Alkitab, Tuhan yang memberi orang ini sampai menjadi berhasil. Tuhan simpan untuk memecah kerajaan Salomo. Kenapa? Karena hati Salomo sudah melakukan yang jahat. Mengikuti mengikuti berhala-berhala tanah Kanaan. Lalu membangun rumah berhala. Kalau kita belajar dari kesukaan dia terhadap perempuan. Jadi kesukaan saudara apa nih? Itu akan menyeret saudara. Kalau itu sudah jadi berhala. Saya mendengar saudaraku seorang teman, kami bercanda tapi berupa nasihat.
Gitu. Teman yang sudah lama nggak jumpa ya saudaraku ya, tapi dekat di hati. Gitu. Nah saya berani ngomong, saya cuma bilang, jangan terlalu hedon lah. Gitu. Hati-hati. Karena hedon itu nanti akhirnya menjebak kita. Hedon itu kan sesuatu kesukaan saudaraku. Ada yang suka nih, beli sepatu nih, sandal nih, 75 juta saudaraku. Loh, saya dengar sendiri ceritanya. Ada orang seperti itu. Itu. Betul-betul semuanya serba wah. Yang pernah bermasalah dengan hutang piutang, akhirnya berhutang piutang lagi. Karena hedon. Tidak terkendalikan nafsunya, ingin memiliki itu. Nah itu harus hati-hati. Kita harus pandai-pandai menguasai. Jangan sampai kita dikuasai, akhirnya menjadi jahat. Salomo, karena kekayaan dia, hedon dengan perempuan. Ada orang hedon dengan barang, saudaraku, ada. Ada orang hedon dengan namanya, ini cerita lucu aja, ini bukan tidak setuju ya saudaraku, tidak ya. Saya kadang itu, sudut pandang pribadi nih, ceritanya lihat, ada orang tuh saya lihat itu, sebetulnya cantik loh saudaraku. Setiap orang itu cantik. Ada pasti namanya angle ya. Sudut di mana di titik ini orang itu kelihatan bagus. Nah tidak semua orang itu suka yang tipe A yang disukai orang-orang di golongan tipe A. Belum tentu. Ada orang suka orang yang langsing, ada orang yang suka orang yang montok gitu. Ada orang yang suka, udahlah apapun bentukmu, yang penting kamu seorang laki-laki yang tanggung jawab, dan sebagainya. Setiap orang punya kesukaan sendiri. Tetapi ada tren, di mana sekarang dikatakan tuh facelift, saudaraku. Perubahan wajah, oplas. Dan banyak kali saya lihat, ketika melakukan oplas atau facelift, wajahnya jadi aneh, saudaraku. Padahal itu di kamera loh. Kalau yang aslinya lebih aneh lagi, saya pernah lihat saudaraku. Jadi bentuknya itu kalau saudaraku ingin lihat yang diawali dengan seorang wajah laki-laki berkulit hitam di Amerika sana, yang dia terus oplas pada zaman itu, sampai mukanya itu kayak perempuan saudaraku. Dan meninggal dalam usia muda. Jadi perubahan yang akhirnya menurut saya nggak perlu dilakukan. It's okay, nggak apa-apa. Misalnya, aduh aku pingin alisku lah agak tebal, misalnya gitu saudaraku ya. Lalu sulam alis, tanam alis, boleh. Rambut suka yang panjang gitu, kurang banyak, tanam rambut, boleh. Tapi nggak berlebihan. Aku suka mobil, boleh. Tapi nggak boleh menjadi koleksi. Aku suka rumah, boleh. Tapi nggak boleh karena rumah mahal lalu berutang piutang. Demi mengejar keinginan itu. Itulah hedon, saudaraku. Perangkap. Nggak ada remnya. Sehingga ada cerita nih, sedikit ya saudaraku ya. Pandangan saya pribadi, untuk menasihat aja. Ada berapa kali orang-orang yang punya mobil yang namanya sport, yang di dunia jarang yang memiliki. Orang yang itu pasti kaya raya saudaraku. Maka bisa beli mobil sport. Ya harga sekian miliar, 10 miliar, 5 miliar, 6 miliar, belasan miliar. Betul-betul mobil mahal dan memang bagus, kecepatannya ajubilah saudaraku. Porsche, Lamborghini, Ferrari, dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang mati tabrakan ketika mengemudikan mobil itu. Bagi saya, kekayaan membawa kematian. Itu bukan berkat dari Tuhan, bukan. Karena kalau Tuhan memberi keberhasilan, Tuhan akan memelihara dan menjaganya. Kecuali hati kita sudah tidak berpihak pada Tuhan. Perilaku kita sudah tidak bisa dikendalikan Tuhan. Sudah kelewat batas. Hedon.
memandang rendah orang, dan sebagainya. Karena yang sesuatu keberhasilan yang Tuhan beri, saudaraku. Ehud tidak, Salomo lakukan itu. Daud lakukan itu. Musa tidak. Itu. Elia lakukan itu. Bagaimana dia mempermainkan nabi-nabi Baal. Terus dia sembelih satu persatu. 450 nabi. Halo. Akhirnya Elia lari. Dia hampir ditaklukkan oleh Isabel. Istrinya Ahab. Lucu kan? Segagah itu bisa jatuh sedalam itu. Karena hatinya sudah melewati batas yang Tuhan inginkan. Kalau Kaleb tidak, sesuai janji Tuhan. Nah, kita garis bawahi ini. Jadi apapun dalam hidup yang kita lakukan harus sebatas apa yang dituliskan oleh firman Tuhan atau Alkitab. Apalagi yang kita dengar sendiri. Apalagi hasil pergaul Kaleb dengan Tuhan. Apalagi ketika dipakai Tuhan. Apalagi ketika diberkati Tuhan. Kita tidak boleh keluar dari pagarnya Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Elia udah kelewatan. Ditegur Tuhan dengan apa? Takut mau dibunuh Isabel. Elia dengan Ehud sama. Berani. Dengan Musa sama. Dengan Paulus sama. Tapi peristiwa hidupnya kesandung. Musa kesandung keluarga. Kalau Daud tidak usah diomong. Kesandungnya banyak banget. Saul kesandung hubungannya dengan Tuhan. Ehud tidak kesandung loh. Kaleb tidak kesandung loh. Rahasianya mereka berpihak kepada Tuhan. Sehingga hari ini kita belajar saudaraku. Bahwa segala sesuatu itu kita harus punya yang namanya 9 buah roh. Yang ditulis yang ke-9, penguasaan diri. Seringkali kita diajar menahan emosi ketika disakiti, mengampuni. Ya, itu benar sekali. Tetapi hari ini kita belajar. Kita tidak boleh melewati pagarnya Tuhan. Walaupun kita bisa melompat. Walaupun kita bisa melewatinya. Karena kita sudah punya kekuatan. Sehingga kita dianggap udah keterlaluan. Tuhan datangkan Isabel menaklukkan Elia, lari. Eglon dengan 2 raja menaklukkan bangsa Israel 18 tahun. Nah, inilah hal-hal yang hari ini kita belajar. Hati kita, jiwa kita harus berpihak kepada Allah. Seperti Musa, seperti Kaleb. Ya, seperti Ehud, seperti Daud, seperti semuanya. Tetapi kita akan belajar selanjutnya. Bagaimana di dalam kemenangan kita, keberpihakan Allah terhadap kita. Karena kita berpihak kepada Allah. Kita juga harus punya pagar. Alkitab yang harus tetap menuntun kita. Firman Allah, terang bagi jalanku. Ya, firman Allah, terang bagi langkahku. Menjadi pelita hidup kita. Jadi kalau nggak ada pelita jangan berdoa, ngomong sama Tuhan. Ketika rasa nggak enak, Tuhan nggak setuju. Apapun dalam hidup ini, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya kemampuan, bukan karena kita punya kekuasaan. Sehingga kita tidak tercebur melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan datangkan masalah di mana kita ditaklukkan oleh masalah itu. Tetapi kita belajar daripada yang namanya Daud datang kepada Tuhan. Kita belajar ayat selanjutnya bagaimana orang Israel datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan panggil Ehud. Ternyata Ehud pada masa mudanya sudah dipersiapkan. Punya jiwa yang lain di padang Tuhan. Jiwa yang berkenan pada Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.